warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini, Jumat tanggal 23 Agustus 2023, sidang PT UN Pekanbaru dengan nomor register perkara 091-G-2024 PT UN PPR antara Saudara Muhammad Osama selaku penggugat melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dan Vihara Sasana Lokal yang diwakilkan oleh Saudara Ihsan Hamdani selaku tergugat intervensi. Kepada para pihak dipersilahkan untuk memasuki ruang persidangan. Baik, majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hari ini, Jumat 23 Agustus 2024, sidang peradilan tata usaha negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor registrasi 091-G-2024-PT UN-PBR antara Muhammad Osama selaku penggugat melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru sebagai tergugat dan Vihara Sasana Lokal yang diwakili oleh Ihsan Hamdani sebagai tergugat intervensi. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, maka jadwal persidangan hari ini adalah pembacaan jawaban dari tergugat. Kepada tergugat, apakah sudah siap dengan jawabannya? Sudah, Yang Mulia. Kepada tergugat intervensi, apakah sudah siap dengan jawabannya? Sudah, Yang Mulia. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh hakim nomor 1. Baik, saudara kuasa hukum tergugat, terhadap jawaban ini, apakah akan dibacakan poin-poinnya saja atau secara keseluruhan? Izin Yang Mulia, kami akan membacakan jawaban tergugat kami secara keseluruhan ini. Saudara kuasa hukum tergugat intervensi, jawaban ini akan dibacakan keseluruhan atau poin-poinnya saja? Izin Yang Mulia, saya akan membacakan jawaban tergugat secara keseluruhan. Bagaimana para pihak penggugat, apakah keberatan? Kami keberatan, Yang Mulia. Kami meminta untuk membacakan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia. Baiklah, karena pihak penggugat keberatan dengan dibacakan jawaban gugatan secara keseluruhan, kami majelis hakim akan berdiskusi terlebih dahulu. Baik, berdasarkan kesepakatan majelis hakim, maka pembacaan jawaban gugatan akan dibacakan secara keseluruhan. Kepada saudara pihak tergugat, silakan bacakan jawaban. Baik, terima kasih Yang Mulia. Majelis hakim yang kami hormati, pihak penggugat dan kuasa hukum yang kami hormati, pihak tergugat intervensi dan kuasa hukum yang kami hormati, serta para hadirin yang berbahagia, izinkan kami selaku kuasa hukum tergugat untuk membacakan surat jawaban tergugat kami. Pekanbaru 23 Agustus 2024. Jawaban tergugat dalam perkara nomor 091-G-24-PT UN-PBR. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Pekanbaru di Jalan HR Seberantas nomor 13, Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28294.
Dengan hormat, perkenalkanlah kami Nurfita Sari SHMH dan rekan saya Hikmatul Sadia SHMH untuk dan atas nama tergugat dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut. Bagian pertama, dalam SS 1 berdasarkan analisa pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penggugat itu tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat atau legal standing karena penggugat tidak mempunyai kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. 2. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan yang diajukan oleh penggugat itu adalah gugatan error in persona atau salah pihak. 3. Bahwa dalam hal ini menunjukkan penggugat ini telah keliru dalam menjadikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu DPM PTSP Kota Pekanbaru sebagai pihak tergugat. Bagian 2 dalam pokok perkara. 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan oleh pihak penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh pihak tergugat. 2. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara itu dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara tersebut yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. 3. Bahwa berdasarkan pernyataan di atas maka penggugat itu tidak memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung baik secara imaterial maupun immaterial dengan adanya objek gugatan. 4. Bahwa dalam dalil gugatan pada butir ketiga penggugat itu menyatakan berdasarkan pasal 13 Peraturan Bersama Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 disebutkan bahwa pendirian rumah ibadah berdasarkan itu diperlukan adanya nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan atau desa. Maka dalam hal ini mengacu kepada persyaratan administratif, persyaratan teknis, bangunan gedung, dan persyaratan khusus, di mana persyaratan khusus ini meliputi daftar nama dan kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadah itu paling sedikit adalah 90 orang yang disahkan pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah. 5. Bahwa berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru yang menyatakan penduduk desa Ubansari yang beragama Buddha itu lebih dari 90 orang. Ditambah lagi fakta di lapangan yang membuktikan bahwa banyaknya aktivitas yang dilakukan orang beragama Buddha itu adalah berdagang. Untuk itu, maka majelis hakim haruslah menyatakan dalil penggugat itu tidak dapat diterima. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Izin yang mulia, saya akan melanjutkan jawaban pada poin ke-6 bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut. 6.1 bahwa surat izin mendirikan bangunan telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan tergugat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 118 Tahun 2017, pendelegasian wewenang perizinan dan non-perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Pekanbaru. 6.2 bahwa substansi atau isi keputusan objek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 118 Tahun 2017, pendelegasian wewenang perizinan dan non-perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu. 6.3 bahwa prosedur penerbitan keputusan objek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. 6.4 bahwa surat keputusan tergugat juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintah yang baik, khususnya asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, dan asas keterbukaan. Bagian ketiga, petitum. Berdasarkan alasan-alasan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
agar berkenan memutuskan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Menerima eksepsi tergugat. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Jika majelis hakim berpendapat lain, kami mohonkan keputusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum tergugat, Nurpitasari SHMH dan Hikmatul Sadiah SHMH. Cukup yang mulia. Kepada pihak tergugat intervensi, silakan bacakan jawaban gugatan intervensi. Baik, terima kasih yang mulia. Majelis hakim yang terhormat, pihak penggugat bersama kuasa hukumnya yang saya hormati, pihak tergugat yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya yang saya hormati, serta hadirin yang berbahagia, izinkan saya, kuasa hukum dari tergugat intervensi, untuk membacakan jawaban gugatan kami. Pekanbaru, 23 Agustus 2024, jawaban tergugat intervensi dalam perkara nomor 091-G-2024-PT-UN-PBR. Kepada yang terhormat, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Pekanbaru di Jalan HM Sebrantas nomor 13 Sidomulyo Barat, Kecamatan Tapan, Kota Pekanbaru, Riau 28294. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini Hilda Anjani SHMH. Adapun yang menjadi dasar dan alasan yang diajukan jawaban tergugat intervensi adalah sebagai berikut. Bagian 1 dalam eksepsi 1, bahwa berdasarkan analisa pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat karena penggugat tidak mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya keputusan. 2. Bahwa berdasarkan analisa pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah gugatan error in persona atau salah pihak. 3. Bahwa dalam hal ini penggugat telah keliru dalam menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Pekanbaru sebagai tergugat. Bagian 2 dalam pokok perkara 1. Bahwa tergugat intervensi adalah Ketua Umum dari Kepengurusan Vihara Sasana Loka berkedudukan di Jalan Pitasari nomor 18 RT 003 RW 004 Desa Ubansari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28265. 2. Bahwa dinyatakan sebelumnya tergugat intervensi bersama sejumlah masyarakat Tionghoa yang berada di sekitar Vihara Sasana Loka sudah beberapa kali melakukan permohonan izin untuk mendirikan bangunan Vihara di Jalan Pitasari nomor 18 RT 003 RW 004 Desa Umbansari, Kecamatan Rumbai tersebut, namun selalu ditolak oleh masyarakat Muslim yang berada di sana. 3. Bahwa apabila objek sengketa tersebut dibatalkan oleh pengadilan, maka tergugat intervensi akan mengalami kerugian berupa susahnya jemaat vihara untuk beribadah yang padahal jumlah jemaat vihara tersebut lebih dari 90 orang. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, tergugat intervensi memiliki kepentingan untuk mempertahankan objek sengketa tersebut. 4. Bahwa dengan adanya pengajuan pembatalan atas IMB Rumah Ibadah Vihara Sasana Loka sangat merugikan pihak kami karena dapat mengganggu pelaksanaan ibadah kami. Bahwa pada dasarnya pihak kami telah memastikan syarat-syarat ketentuan administrasi yang telah ada dan beberapa bukti sebagai pendukung. Semua persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 telah kami penuhi sesuai prosedur yang ditetapkan, di mana telah ada kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 3. Adanya dukungan dari masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa dan telah ada rekomendasi tertulis FKUB kabupaten atau kota. Maka jika IMB ini dibatalkan maka telah mencederai asas objektivitas. 5. Bahwa alasan penggugat tidak berdasar karena pernyataan mereka yang tidak logis yang mengatakan mengganggu kegiatan agama Islam dan ketentraman karena berdekatan dengan masjid. Karena itu, kami akan menyerahkan bukti bahwa hal itu tidak benar dan tidak dapat dipertimbangkan. Hal itu membuat kami beranggapan mereka tidak ada kata toleransi dalam beragama dan dengan pemerintah mengabulkan pembatalan IMB berarti tidak tercapai yang maksudnya sebagaimana diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya kepercayaannya itu. Maka hal ini dapat mencederai asas kepastian hukum. 6. Bahwa sesuai dengan pasal 279 Reglement of the Ordering, barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan
diri atau campur tangan. Guna untuk mempertahankan hak-hak tergugat intervensi, maka tergugat intervensi dinilai sangat berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini, utamanya untuk melindungi hak-hak tergugat intervensi dilindungi hukum. Bagian 3, petitum, berdasarkan alasan dan dasar tersebut yang telah dikemukakan di atas, tergugat intervensi mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru atau majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut dalam eksepsi. 1. Menerima eksepsi tergugat intervensi. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. 2. Membebankan biaya perkara kepada penggugat. Jika majelis hakim berpendapat lain, kami mohonkan putusan yang sehadir-hadirnya. Hormat saya, kuasa hukum tergugat intervensi, Hilda Anjani SH.MH. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Kepada pihak penggugat, apakah sudah memahami jawaban dari penggugat dan jawaban dari penggugat intervensi? Sudah yang mulia. Cukup dari saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hakim Anggota 2. Baik, terima kasih. Baiklah, karena dikarenakan telah dibacakan jawaban dari pihak tergugat dan tergugat intervensi, maka agenda selanjutnya adalah pembacaan replik. Kepada pihak tergugat, apakah repliknya sudah disiapkan? Belum yang mulia. Baik, berapa hari yang dibutuhkan pihak penggugat untuk dapat menyiapkan replik tersebut? Kami meminta penundaan selama 14 hari untuk menyiapkan replika yang mulia. Baik, untuk pihak tergugat, apakah keberatan dengan ditundanya pembacaan replik selama 14 hari? Izin yang mulia, kami keberatan yang mulia. Untuk itu, kami meminta penundaan selama 7 hari. Alasannya? Karena menurut kami, waktu 14 hari itu terlalu lama. Seharusnya seorang kuasa hukum harus profesional untuk menyiapkan suatu replik. Untuk itu, kami mohon pertimbangan yang seadil-adilnya. Baik, lalu apakah pihak tergugat intervensi keberatan? Izin yang mulia, kami keberatan yang mulia. Kami meminta waktu penundaan selama 7 hari. Alasannya? Karena menurut kami, waktu 14 hari itu terlalu lama yang mulia. Saya rasa sudah cukup. Saya kembalikan perdata itu. Baik, karena pihak tergugat dan pihak tergugat intervensi merasa keberatan atas permintaan dari penggugat, maka kami para majelis hakim akan melakukan diskusi terlebih dahulu. Baik, berdasarkan dari hasil kesepakatan diskusi dari para majelis hakim, maka kami memutuskan bahwa waktu untuk menyiapkan replik bagi penggugat adalah 7 hari. Panitra, 7 hari ke depan, hari apa dan apakah ada jadwal persidangan di hari tersebut? Izin yang mulia, 7 hari ke depan jatuh di hari Jumat 30 Agustus 2024 dan tidak ada jadwal persidangan. Baik, kepada pihak penggugat, apakah keberatan? Tidak yang mulia. Kepada pihak tergugat, apakah keberatan? Tidak yang mulia. Kepada pihak tergugat intervensi, apakah keberatan? Tidak yang mulia. Baik, karena tidak ada yang keberatan, sidang akan kita lanjutkan 7 hari ke depan. Kepada para pihak, karena telah hadir pada hari ini, tidak perlu dipanggil lagi. Karena pemberitahuan ini dianggap sebagai pemanggilan resmi dari pengadilan. Maka untuk itu sidang dinyatakan ditunda. Sidang telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiam.